これでもっと昼寝が楽しめる。仲間に入れてあげようか。もっと雲を作って。手作りの雲はHalo semuanya, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada kesempatan kali ini, admin akan menceritakan alur cerita Doraemon yang berjudul Awan Buatan Sendiri Itu Menyenangkan. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita Doraemon kali ini dimulai dengan kita akan diperlihatkan Nobita yang menceritakan kepada teman-temannya tentang sebuah kisah dia yang mana dia terbangun dari tidurnya pada hari itu, yang mana dia melihat ada sebuah kapal awan yang langsung membawanya pergi, dan ternyata Nobita dibawa ke sebuah pulau awan. Nah, setelah Nobita mengatakan hal seperti itu, ternyata itu semua hanyalah mimpinya saja. Tapi di sini Giant dan juga Suneo pun langsung tertawa karena mimpi Nobita mirip sekali seperti anak-anak TK. Hal itu pun membuat Nobita menjadi sangat sedih karena diejek oleh Giant dan juga Suneo. Nah, ketika Nobita pulang, Shizuka pun langsung menghampiri Nobita, yang mana Shizuka mengatakan kalau dia sangat ingin sekali mimpi seperti Nobita. Akhirnya di sini mereka berdua pun segera pulang ke rumah Nobita, yang mana mereka meminta bantuan kepada Doraemon untuk mewujudkan mimpi Nobita untuk pergi ke sebuah pulau awan dan memiliki kapal awan. Nah, Doraemon yang mendengar apa yang dikatakan oleh Nobita kalau hal itu tak akan bisa dilakukan, tapi tak ada yang mustahil di dunia ini. Dan akhirnya di sini Doraemon pun segera mengeluarkan alat yang ia miliki, yang mana mereka berniat untuk merakit sebuah kapal awan dengan menggunakan alat-alat yang ia miliki. Dan di sini akhirnya mereka pun berhasil membuat sebuah kapal awan, yang mana mereka pun berniat untuk segera pergi ke langit dan membuat pulau awan yang dimaksud oleh Nobita dengan menggunakan alat-alatnya ini juga. Nah, nampak kalau di sini Doraemon pun dibuat kebingungan apa yang akan dilakukan oleh Nobita. Tak lama kemudian di sini Nobita pun kembali sambil membawa sebuah kaca pembesar, dan di sini nampak kalau Doraemon pun merasa kalau akan ada hal yang aneh kepada Nobita, dan benar saja nampak kalau saat ini Nobita membawa kaca pembesar itu ke teman-teman dan dia berniat untuk meramal mereka bertiga. Nah, akhirnya di sini Nobita pun menggunakan kaca pembesarnya untuk meramal Giant, Suneo dan juga Shizuka, di mana Giant akan mengalami sebuah bencana terhadap wanita alias masalah terhadapnya, sementara Suneo dia akan menghadapi masalah dengan api, sementara Shizuka dia akan mengalami masalah dengan air. Nah, tak lama kemudian setelah Nobita meramal hal itu, teman-teman pun tak percaya karena merasa kalau Nobita hanya ngibul saja. Tapi tiba-tiba di sini Suneo bokongnya terbakar karena terkena kaca pembesar miliknya sendiri. Nah, Giant pun segera mencoba untuk menolong Suneo dengan menyiramkannya air dengan menggunakan air akuarium yang ada ikan di dalamnya, tapi air itu malah mengenai Shizuka. Tak lama kemudian di sini ibu-ibu pemilik dari akuarium itu yang berisi ikan emas pun langsung datang. Nampak dia benar-benar sangat marah kepada Giant karena telah menggunakan ikannya itu dengan tanpa izinnya, dan terlihat kalau dia langsung meminta kepada Giant untuk menggantinya. Dan akhirnya di sini Giant pun segera mengganti akuarium itu dengan menggunakan sebuah ember, yang mana berhasil menyelamatkan ikan itu dan membuat ibu itu menjadi sangatlah senang. Setelah kejadian tadi, Nobita pun langsung mengatakan kepada teman-teman kalau saat ini dia bisa meramal sesuatu dan pasti akan terjadi ke depannya, hingga membuat teman-teman keheranan kenapa Nobita bisa melakukan hal itu. Kemudian di sini Nobita pun berniat untuk pulang. Tiba-tiba dia didatangi oleh seseorang yang mana dia berniat untuk meminta kepada Nobita meramalnya. Nah, di sini Nobita pun tak mau dan mengatakan kalau dia tak bisa melakukan hal tersebut. Nah, di sini paman itu pun tetap memaksa Nobita untuk segera meramalnya, dan akhirnya di sini Nobita pun pergi ke rumah dari paman itu, dan paman itu pun segera menceritakan kalau dia adalah seorang penulis novel, tapi di sini novelnya sama sekali tak ada yang ia terbitkan karena dia sangat takut gagal di masa depan dan dia berniat untuk memiliki pekerjaan lain. Tapi di sini paman itu mengatakan kalau dia masih tak akan menyerah untuk bisa mengembangkan karyanya di bidang sastra dan dia tetap akan melakukan hal itu. Nah, di sini Nobita yang melihat kalau paman itu ingin sekali menjadi seorang seniman, dia pun akhirnya pergi untuk menggunakan mesin waktu untuk meramal paman itu. Nah, di sini ketika sampai kamar tiba-tiba
Doraemon menangkap Nobita dan mengatakan apa yang telah Nobita lakukan sebelumnya. Nah, di sini akhirnya setelah Nobita menceritakan semuanya, akhirnya Nobita dan juga Doraemon pun berniat untuk pergi ke 5 tahun yang akan datang untuk melihat nasib dari paman itu. Singkat cerita, setelah sampai ke masa depan, di sini Nobita pun langsung mencari sebuah toko buku dan terlihat kalau di sana paman itu sedang mencoba untuk menerbitkan novelnya. Tapi di sini orang itu mengatakan kalau dia tak membutuhkan hal itu. Seketika hal itu membuat paman itu pun langsung pulang dengan rasa yang penuh kecewa. Akhirnya di sini Nobita dan juga Doraemon menyadari kalau paman itu tak akan pernah bisa menjadi seorang penulis terkenal, dan akhirnya di sini mereka pun kembali dan berniat untuk memberitahu paman itu. Nah, di sini akhirnya mereka pun segera pergi ke rumahnya dan memberitahu kalau paman itu akan sangat sulit untuk bisa menjadi seorang penulis. Nah, di sini paman itu pun mengatakan kalau itu tak apa-apa karena kehidupan bukan hanya sastra dan dia berniat untuk melakukan pekerjaan lain saja. Akhirnya di sini Doraemon pun segera mengeluarkan sebuah alat untuk membuat Nobita bisa mengendarai skateboard ini dan mereka pun langsung pergi ke taman. Tapi di sini nampak kalau Nobita masih tak yakin untuk menaiki skateboard karena dia takut jatuh. Tak lama kemudian di sini Shizuka pun datang ke tempat itu. Nah, di sini Nobita pun segera memberikan topi itu kepada Shizuka dan Shizuka pun segera menaiki skateboard itu dan nampak kalau dia sama sekali tak terjatuh ketika dia memakai topi itu dan mengendarai skateboard. Nah, di sini Nobita pun mencoba untuk bisa mengendarai skateboard itu, tapi di sini dia masih dibuat sangat ketakutan dan ragu apakah dirinya bisa. Di tempat lain kita akan diperlihatkan kalau Giant dan juga Suneo sedang bermain skateboard di taman, tapi tiba-tiba mereka dihentikan oleh seorang polisi yang mengatakan kalau di tempat ini dilarang bermain skateboard. Kembali ke tempat Nobita yang saat ini sedang sangat galau karena dia takut terjatuh untuk naik skateboard. Dan di sini dia pun berpikir bagaimana cara dia agar tidak jatuh sakit akibat dia bermain skateboard. Akhirnya di sini Doraemon pun memiliki sebuah ide untuk mereka bisa pergi ke bulan karena gravitasi di bulan adalah seperempat dari bumi, yang mana jika terjatuh di sana pasti tak akan merasa sakit seperti yang ada di bumi. Nah, di sini Giant dan juga Suneo tiba-tiba muncul dan mengatakan kalau mereka setuju. Dan akhirnya di sini mereka pun akan segera berangkat menuju ke bulan dengan menggunakan pintu kemana saja. Tapi sebelum itu di sini mereka pun langsung menggunakan krim luar angkasa agar bisa bernapas di luar angkasa. Akhirnya di sini setelah memakai krim itu mereka pun langsung pergi ke bulan. Sesampainya di bulan, di sini mereka pun merasa sangat senang karena akhirnya bisa sampai ke tempat ini dan merasa kalau di sini gravitasinya benar-benar sangatlah stabil. Akhirnya di sini mereka pun berniat untuk mencari kawah dan bermain skateboard. Setelah mereka menemukan kawah itu, mereka pun segera bermain di sana. Nampak kalau di sini Suneo pun memulainya dan dia merasa kalau tempat ini benar-benar sangatlah menyenangkan. Teman-temannya lain pun juga segera menyusul Suneo. Nah, di sini teman-teman pun langsung meminta kepada Nobita untuk segera ikut bermain. Tapi di sini nampak kalau Nobita masih ketakutan. Dia pun segera bermain skateboard untuk menuruti permintaan teman-teman. Tapi tiba-tiba di sini Nobita pun terjatuh. Tapi Nobita dibuat sangat terkejut karena di sini walaupun dia terjatuh, dia sama sekali tak merasakan rasa sakit. Nah, di sini benar sekali apa yang dikatakan oleh Doraemon kalau gravitasi di bulan ini benar-benar sangatlah ringan hingga membuat kalau mereka terjatuh maka tak akan merasakan rasa sakit sama sekali. Akhirnya di sini mereka pun kembali melanjutkan permainan skateboard ini dan Nobita pun terus berlatih, di mana dia sempat terjatuh beberapa kali. Walaupun begitu Nobita tak menyerah dan pada akhirnya di sini Nobita pun langsung jago bermain skateboard setelah beberapa kali berlatih. Kemudian di sini akhirnya mereka pun segera mencari kawah yang lebih besar untuk bisa bermain skateboard. Setelah menemukannya di sini teman-teman pun ragu apakah mereka bisa bermain di kawah itu karena tempat itu benar-benar sangatlah terjal. Tapi di sini Nobita yang percaya diri kalau dirinya bisa, dia pun langsung meluncur. Nah, di sini nampak kalau awalnya baik-baik saja, tapi ketika Nobita meluncur ke atas, dia sama sekali tak bisa berhenti dan langsung meluncur jauh meninggalkan bulan hingga membuat Nobita benar-benar sangat panik. Nah, di sini Nobita pun langsung meluncur sampai menuju ke satelit. Nah, setelah sampai ke satelit, Nobita pun bertemu dengan seorang astronot yang menunjukkan sesuatu kepada Nobita dan memintanya untuk membacanya. Akhirnya di sini
Nobita pun segera pergi ke tempat itu. Tak lama kemudian di sini Doraemon dan juga teman-teman pun datang menghampiri Nobita dan bertanya apakah dia baik-baik saja, dan Nobita mengatakan kalau dia baik-baik saja. Nah, di sini ketika mereka melihat kalau di satelit itu bertuliskan kalau di tempat ini dilarang untuk bermain skateboard, seketika mereka pun dibuat sangat terkejut karena tempat yang sudah sejauh ini masih saja dilarang untuk bermain skateboard bagi mereka. Kemudian cerita Doraemon kali ini pun ditutup dengan kita akan diperlihatkan teman-teman yang masih terkejut melihat tulisan itu, yang mana mereka tak menyangka masih dilarang untuk bermain skateboard walaupun telah sampai ke bulan. Sekian cerita Doraemon dari admin. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ya. Bye bye.